balik lagi ke aku dari CDN, cerita dari Ngadi Prono. Hari ini aku mau sama orang yang tangannya tuh berbakat banget. Karena aku kayak setiap kali dengar mau buat sesuatu pasti datangnya ke bapak yang satu ini. Coba boleh dikenalkan langsung Pak, namanya? Nama saya Sandi Ngadi Prono. Sama bapak di sini tuh kegiatannya apa aja sih Pak? Kegiatan saya jadi orang petani ya, kalau pagi ya bersih-bersih rumah, kadang terus sawah. Sawah. Ya kegiatan seperti itu. Nah, pagi pasti ke sawah. Tapi setiap kali saya ketemu orang di sini Pak, kalau kita bahas bambu nih, pasti selalu, oh ya langsung ke Pak Sam aja. Ya kalau tentang bambu itu memang jenis-jenis bambu kalau di Ngadi Prono itu jenisnya ya bukan banyak tapi ya sedikit lah. Dan jenisnya tadi, kalau jenisnya itu ada betung juga, ada legi Jowo ya, Jowo, terus apus, terus ampel, terus ada apa ya itu namanya Brongkol. kalau bambu brongkol itu lain lagi itu. Brongkol itu bawahnya itu betung tapi atasnya itu legi itu. Kalau dulu ya kurang tahu ya, itu tanaman dari mbah saya kan. Mau turun menurun ya Pak? Nah itu kan tadi gitu. Yo, saya kira dulunya itu bisa kali siang. Tapi ya memang nggak khusus itu. Yang brongkol itu, kalau yang lainnya ya seperti bambu legi, bambu betung itu memang apa? Itu memang seperti itu. Tapi kalau brongkol lain. Ya, kalau apus itu jenisnya memang kecil kan, kecil, tapi biasanya untuk kerajinan, untuk apa, kalau biasanya buat mainan-mainan, termasuk anyaman taman ya, termasuk buat kemasannya keranjang gitu kan. Biasanya kalau dimasak kan, kalau kemasan itu kan dari keranjang, itu dari apus. Apus. Kan lentur. Ini apus itu lentur sebenarnya, tapi warnanya kurang gelap, tidak seperti bambu legi. Ini bambu legi memang kalau utuh, tapi ya kalau utuh itu warnanya memang gelap. Paling bagus itu bambu legi sebenarnya kalau warna, tapi ya warna tapi utuh. Tapi kalau dibelah ya sama, tapi karena keras kalau bambu legi itu. Kalau bambu yang Bapak biasanya pakai itu misalnya buat apa? Cabe itu tuh bambu apa Pak? Wah, itu kebanyakan bambu betung. Bambu itu. Bambu betung itu, tapi ada hitungan kalau petung itu. Kalau ada Jawa itu ada mongso, namanya Pranoto Mongso, itu pasti menggunakan itu kalau betung. Apalagi kalau bambu betung mau potong buat rumah, buat atapnya itu loh, atapnya rumah itu kan biasanya seperti itu ya, buat yang kan, yang rumah ada seperti yang itu kan. Jadi legi ini. Tapi kalau petung itu pasti ada hitungannya. Itu menurut dari orang-orang dulu ya. Kalau kita kan mengikuti orang yang dulu, jadi ada hitungan itu. Pranoto Mongso itu ada. Pranoto Mongso itu kalau setahu saya
itu hitungannya cuma mudah itu. Kalau lebih dari 6 diambil 6. Oke. Kalau lebih dari 6 diambil 6. Kalau kurang dari 6 ditambah 6. Itu pranoto mongso. Itu kan perhitungannya gitu. Perhitungan seperti, tapi perhitungan itu dari bulan-bulan nasional. Seperti contoh ya, Agustus. Agustus itu kan bulan 8. Kan lebih dari 6. Oh gitu. Gitu. Nah itu pasti diambil dari 6. Nah jadinya karu. Ya karu itu keluru, kedua kan masih 2. Kalau 8 ya kan. Contoh Agustus ya. Agustus itu kan bulan 8 ya. Lalu diambil 6 kan masih 2. Nah, kalau di Jawa itu namanya karu. Karu keluru lah. Karu keluru. Nah, itu biasanya kalau yang namanya karu bulan-bulan Agustus itu pasti itu musimnya itu namanya hitungannya, tapi itu ya kalau kurang dari 6 tuh gimana? Kurang dari 6 itu ditambah 6 seperti contoh ya bulan Januari Maret ya, bulan Maret bulan 3 ya, ditambah itu ditambah 6. Oh harus ditambah 6. Ya, kurang dari 6. Oh oke paham sekarang. Kurang dari 6 ditambah 6. Kalau lebih dari 6 dikurangi 6. Itu lah. Kalau bulan Maret kan bulan 3 kan harus ditambah 6. Jadinya berapa? 9. Maret bulan 3 ya 9. Ya kan 9 kan. Nah, itu mongso kesongo. Yang namanya mongso kesongo. Mongso kesongo itu biasanya ya masih terang. Masih kemarau. Tapi kalau nanam bambu gitu Pak, kalau dari kayak sisi nanam bambu, Bapak tuh nanam bambu atau biar aja bambu akan tumbuh sendiri itu gimana? Kalau nanam bambu itu biasanya kalau zaman itu ya, setahu saya zaman itu memang kalau dulu tapi ya cerita itu dari dulu itu kalau nanam bambu kalau belum kawin nggak boleh itu ada, tapi ya itu ada tadi nggak boleh biasanya seperti itu. Kalau udah tahu itu baru boleh bisa. Nah, tapi kalau sekarang kan enggak. Sekarang mah Wah yang boleh. Yang penting udah tahu caranya nanam loh. Tapi kebanyakan kan ada yang nanam bambu itu dari carangnya, dari ranting tuh, ranting yang besar itu dipotong di itu bisa, tapi kan itu harus dipulihkan. Tapi Bapak bisa nanam? Ya bisa, karena Jago. tapi kalau zaman dulu nggak seperti itu, nanamnya itu ngambil dari rumpunnya, kan rumpun terus di keduk ya, di apa ya, ya keduk. Nah, itu diambil itu loh, akar sama apa? Atasnya sama batangnya. Sama batangnya. Nah, itu bisa. Kalau cara-cara yang dulu memang seperti itu kalau tanaman bambu. Jenis bambu memang seperti itu. Kalau di sini itu jenis bambu itu cuma betung, ambus, gergi, gongkol, terus ampel. Ya, ampel itu yang rosnya itu. Ros itu sekarang Oke, itu ros namanya. terus ini namanya ros. Ruas. Ros ya. Seruas. Tapi Oke. ampel. Ampel. Kalau dibagi 2, satu ruasnya ampel. Jadi mau nanam sama nebangnya tuh ada cara tersendiri ya Pak? Ya kalau nebang itu sebenarnya ya kalau belum apa ya? Kalau Udah miring. udah miring ya. Kalau miring ke timur ya, contoh miring ke timur harus nebangnya ya
dari timur. Oh, gitu. Nih dari timur. Kalau dari sini bahaya banget, nanti itu bisa apa ya, pembelah gitu. Hmm. Bahaya itu kalau nebang seperti itu. Kalau nebang ini ya contoh ya ini. Nah ini kalau ini kan biasanya kalau bambu kan biasanya melengkung gitu. Iya, karena Melengkung. makin tinggi makin Nah, nah itu kan. Kalau lengkangnya ke timur itu hasilnya di sini. makin timur. Potongnya dulu. Di sini, oh, kalau udah di sini potong sedalam ya kira-kira aja ya. Sedalam ini lah langsung dipotong. Oh, oke. Baru Iya, kalau udah nggak boleh sebaliknya ya, Pak? iya itu bahaya banget. Caranya motong, nah cara motong itu biasanya itu yang bagus, itu cara motong. Karena apa? Kalau sini ya itu nanti ada termasuk nampung air. Oh, Pasti nampung air kan, kebanyakan. bambu. Nah, air hujan kan. Kalau udah dipotong, ya kalau udah dipotong, kan ini kan nggak diambil toh, ini masih kan itu kan di rumpun situ toh. Iya, Nah, ini nantinya bisa banyak air, akhirnya buat bibit-bibit nyamuk itu loh. Seperti itu. Jadi ya makanya dulu dari saudara dari Pak Siti kan bilang kalau potong itu harus yang pedas. Kalau nggak ada sini, kalau di sini itu air genang, genang. genangan air akhirnya Nyamuk. untuk nyamuk. Kalau di Prono itu nanam bambu tuh cuma di pasar di papringan doang atau di mana nih, Pak? Ya itu memang sejak dari dulu. Dari dulu tuh udah Sejak dari bambu. dulu dari mbah-mbah saya itu. Cuma Kalau gitu aja? kita itu cuma nebang aja, nggak pernah nanam, Nggak pernah. nggak pernah nih itu yang namanya bambu nggak pernah nanam. Nggak pernah kehabisan loh, Pak. Kalau nanam itu biasanya kalau di sepanjang jalan dan sepanjang kali Progo itu. Rogo. Nah, Itu ya, Pak? iya, nah itu kan Progo kan, nah, seperti itulah itu buat enggak kis itu. Iya, karena dia menahan erosi ya, Pak. Nah, Wow. seperti itu. Kalau Rumput ada emas. banjir, kan kuat kan. Kalau rumput bambu itu kuat kan. Terus kita tahu lah. Bambu juga menjaga lingkungan, terus juga tetap adem ya, Pak. Pertama itu nanu apa enggak terlalu bahaya kalau bambu itu ikuti angin kan. Kalau angin ke barat pasti bambunya ke barat. Seperti itu, ikut aja itu. Kalau ke timur ya ikut ke timur. Kan nggak bahaya, nggak seperti pohon lain. Kalau pohon lain itu kalau patah tel udah langsung turun. Kalau bambu enggak, Karena ngikutin. kuat. Ya kuat, karena disebutnya rumput emas yang kuat ya, Pak. Kuat. Kalau soal kerajinan gitu, Pak, Bapak bikin kerajinan apa aja yang pernah Bapak ini? Soal saya kan Bapak bilang saya nanti mau bantu bikin lanyard itu, Pak. Kalau kerajinan yang Bapak biasa bikin tuh apa, Pak? Kalau kerajinan itu benar kan ada orang yang tersendiri ya. Tapi kalau saya itu cuma bantu-bantu aja. Termasuk tempat itu, ya yang tempat itu yang tempat itu terus tempat Rasa. tempat itu yang apa yang pakai itu kan bisa dipindah. Oh iya, itu. Nah, terus yang buat jualan itu lincah, kan lincah. Nah, itu. Saya buatnya itu lincah pupuk ya. Kalau lincah pasti pakai pupuk kan, pasti kayak pupuk yang buat alas itu. Buat duduk itu. Buat alasan, buat yang buat apa ya, yang buat jualan itu. Buat naruh Pak Nah, jualannya. jualannya itu yang namanya pupuk. Udah kalau yang tahu ya bisa. Ini ya apa? Diapain tuh ya, Pak? Dianyam ya, Pak?
Kalau pupuk enggak. Oh, pupuk nggak dianyam ya Pak? Enggak, pupuk itu kan bambu utuh kan, bambu utuh terus dibelah-belah dan sedikit. Sabar itu, itu sabar. Ya kalau saya itu, kalau di pasar bantunya ya itu buat tempat duduk, buat apa, termasuk bisa terus buat penelitian. Kalau yang di rumah itu juga Bapak yang bikin tuh Pak? Kalau di rumah, Mm-mm. iya. Kalau di rumah ya saya yang buat. Bangku, ya. Masuk bangku. Sapu juga. Itu juga Pak, apa namanya, yang buat nyimpen barang itu juga Pak? Oh, yang itu yang ditaruh itu, Iya. yang ditaruh. Ya iya itu namanya kan apa ya? Kalau rak tahu kan? Tahu dong. Nah, itu rak ya dari bambu enak kan? Enak. Dari bambu itu. Kalau dari besi kan mahal. Terus kalau bambu tuh nggak gampang, ini kayaknya nggak dimakan rayap ya Pak? Kalau bambu itu sebenarnya ya bisa dimakan rayap kalau yang ditempatkan di lembab-lembab. Yang lembab. Kebanyakan itu kalau di lembab itu bisa makan rayap. Kalau memang itu kering ya enggak. Kalau kering yang penting kering itu. Yang penting tempat itu kering. Oh, disuruh jualan online Bapak mau nggak Pak? Bambu nih, orang mau beli dari mana? Terus Bapak buatin, Bapak mau nggak tuh Pak? Waduh, itu kan biaya kok. Dulu itu saya ya disuruh ambil bambu lagi. Ya katanya dari Bandung. Ya itu untuk bambu lagi itu berapa juta ya? 25 juta kalau nggak salah. Saya itu sampai kaget, kok banyak banget buat apa gitu. Nah ternyata itu buat landasan cor buat itu loh apa jalan tol. Ya Allah. Nah itu dilandasi itu bambu legi itu. Dia bilang kalau bambu legi itu kalau kena air laut itu kuat gitu. Itu 25 juta bambu. Walau banyak saya sampai banyak banget buat apa tuh Pak gitu. Nah ternyata saya lihat di TV atau di mana itu yang termasuk Bapak di Semarang kan, yang sangat Ya, itu landasannya kan bambu. bambu semua itu bambu utuh padahal itu jutaan mang jutaan bambu utuh Itu baru tahu. tali bulan terus betul bambu lagi itu kekuatan bambu legi. Kalau ada yang mengatakan bambu Jowo. Kalau misalnya ada cuman request 3 bangku gitu Bapak mau nggak? 3 bangku. Iya, sama kayak saya nih mau pesen 3 bangku nih Pak. Bapak sambung nggak Pak? Nggak bisa, tapi kan ya apa ya ukurannya aja. Oh, ukuran aja. Termasuk ukurannya, kalau ukurannya kecil seperti 1 meter atau berapa Nggak buat di rumah Pak. buat di rumah kan kalau saya mengutamakan kan orang dulu bilang dari saya jadi kan ini Pak, walaupun ini ada pasar papringan, jangan melupakan kerjaan yang di itu nanti sawahnya itu seperti itu karena itu memang pokok ya, pokok pekerjaan paling pokok. Kerjaan paling pokok ini juga dari bambu ini bikin sendiri nih Pak. Ini dari bambu semua toh. Ini Bapak bikin sendiri nih Pak? Ya bikin sendiri kok. Ini bikin sendiri nih. Semuanya bikin sendiri. Yang atapnya itu dari apa? Romot Pak? Apa gimana? Ini jerami. Oh, itu jerami. Ini jerami. Kalau dulu memang seperti ini ya, namanya gubuk. Gubuk itu seperti ini dari jerami. Terus
nanti kan bisa ada kadang-kadang kan ada burung bawa apa ya biji kan. Nah itu kadang ada di sini di atasnya itu tumbuh itu, tapi nggak bocor Pak. Nggak bocor. Dulu nggak ada yang plastik, nggak ada, pasti pakai jerami semua, tapi tebal Anyam. tebal ya. Sekarang kan ada plastik, ada dasaran. Terus semuanya pakai jerami, cuma anyaman bambu terus dikasih jerami, termasuk itu kan salinnya kan kalau di sawah. Berarti ini turun menurun dong. Anak bapak nanti. Iya. Berarti Ya. dari kecil tuh. Saya kan ngikuti mbah saya. Dulu mbah saya kalau buat apa tempat teduh ya seperti ini kalau di sawah. Nggak pakai genteng, nggak pakai apa itu. Nggak Pakai bambu. seng ya kan. Biasanya kan sekarang kan banyak pakai seng. Seng itu panas. Anak tuh Saya hujan nggak berisik seneng. nggak sih Pak? Ya, saya nggak seneng bang. Kalau ini enggak, walaupun hujan nggak ada berisik kok. Cuma gitu. Tahan suaranya. Ketahan. Berarti Dan jelas. ke anak bapak Mas Bagas juga bikin gitu-gitu. Ini kan saya sama Oh iya. Bisa tahu ya bapak. Kapan ya saya diajak bikin apa namanya? seperti ini. Iya. Saya mau bikin yang di sana di atas, yang itu yang sebelah itu kan sama saya juga. Bagas bilang, Pak, yang di atas buat dikasih bubuk Kasih bubuk. itu. Tapi kalau banyak bubuk itu akhirnya jadi keset. Apa tuh keset? Keset itu malesan. Kerja kepanasan sedikit. Bubuk. Kerja bubuk gitu loh. Wulan-wulon. Males-malesan. Nah, malas-malasan akhirnya kebubuk tuh. Saya benernya ya senang, tapi ya apa ya, kalau buat itu aja itu ya semuanya pakai paku. Bambu. Nah ibu saya tuh suka banget pas sama bambu. Makanya pas kemarin dia tuh pengen banget kesini karena dia pengen lihat bambu. Terus kan di pabrikan adem tuh ya Pak. Makanya ibu saya tuh, wah pokoknya minggu depan mama mau balik lagi katanya. mau kesini lagi. Kalau apa soal di sini kan adem ya Pak. Iya, iya. Apalagi kalau siang itu nggak terlalu adem. Tapi kalau di papringan karena itu semua bambu, jadi semuanya tuh dingin, Silir silir. ya. Karena iya kan anginnya sepoi-sepoi, ketutupan. Bagus lagi kalau bagus kalau terus cerah ya, itu cadangnya matahari. Wah, itu ke celah-celahnya bambu Iya Pak, itu bagus banget. bagus tuh. banget. Saya ada fotonya Pak. Itu bagus banget. Kayak sinar-sinarnya terus di foto tuh jadi kayak waduh lagi di surga ini Pak. Ya kalau musim ya itu yang namanya musim apa ya, musim kemarau kan bulannya bulan dari Juni, Agustus sampai September kan biasa musim kemarau. Musim-musim itu biasanya matahari bergeser ke sana. Biasanya itu kalau musim apa ya, musim hujan ya. Kalau musim hujan itu itu matahari datangnya dari sana. Dari sana itu Di gunung apa itu ya Pak? Itu Gunung Bromoyo. Gunung Moyo. Nah, itu dari sana biasanya. Tapi kalau udah bulan ini, bulan apa ya, Mei ya. Nah, bulan Mei itu sudah geser. Itu geser ke sana. Seperti itulah. Kalau udah kegeser ke sana itu nyinarnya di papringan itu bagus banget. Itu kalau pagi. Saya akan datang lagi. Hari ini udah nggak hujan lagi ya. Bulan lalu Ya jarang hujannya. Kalau hujannya itu pasti masih ada. Ya. Tapi kan di
tempat-tempat itu loh. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Seperti itu. Itu tuh bambu semua ya Pak? Saya juga baru Bambu. kenal. Itu bambu semua loh, bambu semua. Itu juga Itu bambu. bambu. Apa ya? Oh Iya, yang namanya Kulon Kulon Progo Progo. itu alirannya ini. Oh ini kok baru saya dari sini aja deh Pak kalau mau ke Jogja kena alur ya Pak. Pakai ban gitu Pak. Progo ya. Ngalur sana sampai Sampai ya, Pak? Ini Kulon Progo, perbatasan Kulon Progo. Kulon Progo, Pak. Wates. Dan ini punya Bapak semua nih. Bun ini. Sawah Ini ini. sawah. Ini dari Mbah semua. dari Mbah. Ini, Turun. ini Indro kan, itu Mbah. Satu Mbah. Oh, satu Mbah. Iya. Ini Indro. Ini yang paling paling apa ya, paling Barat tuh apa Pak? yang lahir yang pertama. Oh, ya pemilik pertama lah. Nah, ini yang pertama. Yang ini yang kedua. Kedua. Yang itu Ragil itu bontot. Oke, itu yang paling bontot. Mbak Joko itu Mbah bontot. Joko. Mbah Joko tuh bontot. Ini nanam apa ini Pak? Nanam cabe. Cabe. Itu yang tadi Bapak tuh di sini nanam apa aja sih Pak? Saya itu mau nanam padi. Udah panen. Bapak sana belum. Terus nanam kalau kemarin ya buncis. Kunci. Kan ada yang namanya tumpang sari kan. Betul Pak. Tumpang sari itu biasanya ya seperti itu. Kita mau nanam cabai kan. Nah sebelahnya dikasih tanaman lain itu, karena kalau ada kegagalan ya pasti masih ada tanaman lain. Itu Oke. nggak seperti kalau tanam cuma cabai, nanti kalau gagal nggak ada lainnya. Seperti contoh itu yang namanya tumpang sari, itu ada tanaman jagung kan, jagung Kacang ada panjang tanaman. juga ada ya Pak? Iya ada itu Mbak Joko itu tanaman buncis kan, ada tanaman buncis, ada tanaman bangkul itu kan, bangkul. Nah, seperti itu. Memang orang tani ya harusnya tumpang sari. Tumpang sari. Kalau ada katanya sari, bisa ada yang Masih ada yang lain untuk dipanen. tinggi, ada singkong Singkong. kan. Ya, seperti itulah Ini apa ya? kalau petani. Singkong. Tadi apa namanya? Tumpang Tumpang sari, tumpang sari. Karena kalau ada tumpang sari. Itu petani Bang. Banyak kalau di gunung ya, di Sindoro itu walah tanaman lebih banyak. lebih banyak lagi. Iya lebih banyak lagi itu. Ada buncis, ada itu sayur jesim itu, Iya. ya terus cabai, terus bongkol itu jadi satu. Jadi panen terus. Kan biasanya ya yang paling cepet itu kan sayur itu Kok? jesim. Oh, jadi itu paling cepat. Cepet itu jesim itu cuma berapa hari udah panen Wah. itu. Bener. Terus jesim cabut, ada tanaman di situ. Ya baru menunggu berapa hari aja Panen lagi. itu namanya tumpang sari. Tumpang sari. Kalau petani seperti itu, kalau nggak tumpang sari nanti kalau gagal susah. Contoh ya, kalau nanam padi biasanya nggak bisa ditumpang sari. Iya, Pak. Paling-paling di hutan ya, di apa ya, galengan kalau paling yang ditanami singkong Iya. namanya galengan. Galangan. Oh, pinggir-pinggir Nah, ujung. pinggir ya benar. Nah, itu seperti itu kalau nanam padi itu kan di tengah, ya kan? Lah di situ biasanya dikasih kacang-kacangan seperti Kacang panjang. tapi kebanyakan kacang. Iya, soal kemarin aku ngeliatnya di sawahnya Bu ini
kacang panjang, Ya, itu namanya yang tumpang sari. Sebenarnya kita udah di penghujung podcast aku hari ini dari cerita dari Ngadi Pranowo CDN. Aku tuh udah belajar banyak nih tentang tadi tumpang sari, terus tentang bambu, pilih-pilih bambu, cara nebang bambu, cara perhitungan nebang bambu. Kalau kurang dari 6, ditambah 6. itu perhitungan bambu itu yang termasuk kebanyakan ya kebanyakan orang Jawa itu yang paling diharuskan apa perhitungan kalau buat Kalau buat rumah, oh iya sama, ya, banyak kalau buat rumah pasti harus diperhitungkan. diperhitungkan karena kan nanti kalau kena bambu ya banyak kan bambu ya dimakan bambu waduh ini karena tidak padahal udah jadi rumah makanya kalau mau buat rumah kan itu pasti perhitungannya betul yang paling bagus itu perhitungannya kalau bang itu semen pon. Semen pon. Oh iya, kalian dari Jawa ya Pak? Iya itu atau kalau semen pon pagi Pagi, Semen pon. Ada hari lain nggak tuh ya Pak? Cuman itu aja. ada, tapi kalau kalau apa ya yang biasanya kalau orang yang suka buku primbon ya buku primbon kan hitungan Jawa. Nah itu biasanya kalau ke Mongso ya dari Mongso Songo Songo. ke 9. Songo sampai itu biasanya tapi kalau buat rumah tetap kebanyakan Semen pon. pon ya perhitungan itu dari ke Songo atau ke Lambang itu sampai ke harusnya ya itu tanya orang yang biasanya itu Itu. yang dia nggak pakai dusun banget itu Ya, Kak. sulit bener kalau perhitungan Jawa itu Soalnya kayak kalau mau nikah juga ada hitung-hitungannya ya Pak? ya nikahnya dari lahir ya kan Mm-mm. nama itu Mm-mm. terus bednya orang tua oh kalau ada Jawa itu loh hati-hati banget hati-hati karena ya kalau orang tua dulu itu yang dinamakan hati-hati itu termasuk semuanya itu kalau orang tua yang semuanya ya Dihitungkan dengan baik. iya dulu itu memang kalau anak dulu orang tua bilang wah itu takut banget Restu. oh takut banget wah itu takut banget sekarang wah itu apa tuh bah ya itu Aku zaman mau di situ. sekarang seperti itulah ya. Terima kasih banyak Pak Santun, Mr. Sam yang kita panggilnya, atas informasi-informasinya. Jadi aku udah belajar banyak. Semoga kalian semua juga udah mendapatkan informasi-informasi baru tentang bambu, tentang panen dan lain-lain. Terima kasih, dadah semua.